Eh, Oke, selamat sore rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini, tanggal 22 September 2016, pada acara webinar yang diselenggarakan oleh tim riset analis dari forex.imf.com. Seperti biasa, acara webinar ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk selalu memberikan edukasi mengenai trading forex, khususnya buat mungkin rekan-rekan yang masih baru mengenal dunia ini, mungkin masih bingung apa itu trading forex, bagaimana cara menganalisanya, bagaimana cara transaksinya dan sebagainya. Nah, melalui webinar ini kita akan sama-sama belajar lebih dalam mengenai trading forex. Yang pada kesempatan sore hari ini kita akan ngambil tema yaitu cara jitu menerapkan analisa teknikal forex.imf.com. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan, setiap hari kita membuat analisa yang berdasarkan teknikal yang bisa rekan-rekan lihat di website, atau mungkin rekan-rekan sudah subscribe analisa kami. Mungkin sebagian dari rekan-rekan masih ada yang bingung bagaimana cara membaca analisa teknikal yang kita buat. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bagaimana cara membacanya, sekalian nanti bagaimana cara kita menganalisa pergerakan harga di pasar. Seperti biasa, cara webinar kita pada kesempatan sore hari ini akan kita selenggarakan kurang lebih selama 1 jam. Kita mulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai nanti kurang lebih pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan buat rekan-rekan yang ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan langsung ajukan pertanyaan melalui fasilitas chat yang sudah tersedia. Nanti kita akan langsung ulas bersama-sama. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Pak Adi, selamat datang Pak Marti, Pak Muhammad Iqbal Gosi, Pak Musihid, dan Bapak Piko. Selamat datang buat semuanya. Selamat sore. Langsung saja kita mulai acara webinar kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu dengan judul cara jitu menerapkan analisa teknikal forex.imf.com. Latar belakang kita ambil tema ini pada kesempatan sore hari ini karena masih banyak sebagian orang atau khususnya yang nasabah-nasabah kami yang masih baru yang terjun di bisnis ini, di dunia trading forex ini, masih kesulitan dalam memahami analisa teknikal yang akan diberikan. Masih pertanyaan itu maksudnya seperti apa, lalu kapan saatnya masuk posisi dan sebagainya. Kemudian mungkin rekan-rekan yang masih baru mengenal dunia trading masih banyak menemukan bahasa-bahasa yang mungkin sedikit janggal, yang ketika rekan-rekan membaca analisa dari kami, mungkin ada bahasa-bahasa yang baru dikenal atau sedikit janggal. Itu maksudnya apa, artinya seperti apa, masih banyak yang belum memahami. Kemudian tujuan kita mengadakan webinar dengan tema ini yaitu agar kita bisa membuat analisa teknikal sendiri ke depannya. Jadi sekaligus sebagai sarana belajar rekan-rekan untuk menganalisa pergerakan harga ditinjau dari tinjauan secara teknikal, bagaimana cara menganalisa dengan baik. Dengan baik di sini yaitu bukan dalam artian pasti profit, enggak. Sekali lagi saya mengingatkan, yang bisa kita lakukan di sini kita hanya bisa menganalisa, kita hanya bisa memprediksi kira-kira kemana harga bergerak, lalu peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dengan analisa yang kita lakukan, dan itu yang bisa kita lakukan. Kita di dunia trading forex tidak bisa memastikan kemana ada bergerak setiap, misalnya pound sterling pasti naik atau pound sterling pasti turun, emas pasti naik atau emas pasti turun, dan kita tidak bisa memastikan. Bisa
kapan saatnya entry, kita tahu kapan saatnya exit. Exit itu nanti bisa ketika analisa benar, nah target konfliknya, atau ketika analisa kita salah, kita tahu kapan saatnya analisa salah atau di level posisi analisa kita salah. Karena terus terang, oke, belum ada suaranya. Cek. Suara saya sudah kedengaran. Buat rekan yang lain, ini ada Pak Hendri yang belum mendengar suara kami. Untuk rekan-rekan yang lain sudah bisa mendengar. Bapak Adi, Pak Heri, Purnomo, Pak Purnem, Pak Mardi Martono. Suara saya sudah dengar. Oke, Pak Hendri mungkin Pak. Pak Hendri, ya, speakernya. Sebentar nih Pak Hendri. Kayak belum aktif speakernya Pak Hendri. Bapak Hendri bisa siapkan dulu speakernya, bisa klik di earphone Pak. Ini Pak Valerili sudah bisa mendengar. Mungkin buat rekan-rekan yang lain bisa membantu Pak Hendri ya, biar acara webinar kita sore hari ini buat Pak Heri Purnomo bisa sebentar. Kayaknya kita harus ada yang mungkin ada yang terlambat ya. Jadi nah, ini buat rekan yang lain, aktifkan yang belum bisa mendengar. Speakernya dengan menekan tombol di komputer atau quick start, klik pakai pun. Yang ini ada audio, silakan tombol call using komputer, gambar earphone itu sudah dibantu oleh Pak Valeri. Terima kasih Pak Valeri bantuannya pada rekan yang lain yang mungkin belum bisa mendengar suara ini. Itu sudah dibantu Pak Valeri ya. Pak Valeri. Oke, kita lanjut. Tujuan kita pada webinar ini nanti depan akan bisa menganalisa pergerakan market secara mandiri dengan baik. Dalam artian dengan baik ini tidak hanya fokus ke entry-nya, tapi sebagian besar nasabah khususnya yang masih pemula ketika analisa banyak yang hanya fokus ke entry-nya. Nah, ketika sudah entry apa yang dilakukan, baik ketika mengalami floating minus ditahan. Padahal secara teknikal analisanya salah, tapi karena tidak tahu kapan atau di mana ketika analisa yang rekan-rekan salah, yang terjadi kebanyakan ketika sudah floating minus sering ditahan posisinya sampai floating minusnya semakin besar dan tambah besar seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menganalisa dengan baik. Jangan baik sekali lagi, belum tentu pasti profit ya, tapi dengan baik itu kita tahu kapan saatnya entry, kita tahu kapan saatnya analisa kita salah, kita tahu kapan saatnya analisa kita benar dan bisa mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Nah, istilah-istilah teknikal mungkin buat rekan-rekan yang baru terjun di dunia ini mungkin masih menemukan banyak istilah-istilah yang belum paham. Apa sih maksudnya? Apa sih artinya?
Lalu bagaimana cara membacanya? Seperti istilah seperti ini, bullish, bearish, apa sih yang dimaksud dengan bullish? Apa sih yang maksud dengan bearish? Oke, bullish ketika rekan-rekan nanti membaca analisa dari kami yang tiap pagi kita buat, atau mungkin rekan-rekan subscribe yang tiap pagi dapat kiriman email dari analisa kami, sering kita mendengar kata-kata bullish atau bearish. Bullish itu artinya market cenderung dalam kondisi uptrend. Kondisi market trennya cenderung naik. Sementara untuk bearish, tren pasar cenderung bergerak turun atau downtrend. Jadi bearish itu dengan downtrend, bullish itu sama dengan trend. Lalu tadi tidak ada istilah potensi atau pergerakan intraday untuk saat ini. Intraday itu pergerakan untuk hari ini, pergerakan untuk harian hari ini, potensi atau analisa pergerakan untuk hari ini. Jadi hanya berlaku untuk hari ini saja. Kemudian bias atau preferensi. Bias itu kecenderungan. Sekali lagi, kita tidak bisa memastikan kemana akan bergerak. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata bias. Bias itu bisa dikatakan kecenderungan. Kecenderungan bias bullish, berarti kecenderungan pasar hari ini. Misalnya intraday pergerakan GBP USD menunjukkan bias bullish. Nah, itu maksudnya pergerakan harian untuk hari ini kecenderungannya bergerak dalam kondisi uptrend, seperti itu, artinya seperti itu. Kemudian preferensi itu level-level yang kira-kira kondisi market akan bergerak kemana, seperti tadi preferensi bullish atau bearish. Jadi kecenderungannya harga akan bergerak dalam kondisi bullish atau bearish, seperti itu. Nah, ini beberapa istilah yang mungkin rekan-rekan sering temui ketika membaca analisa-analisa dari kami. Nah, ini pengertiannya. Bias atau preferensi adalah istilah yang dipergunakan dalam analisa teknikal untuk menggambarkan kecenderungan pergerakan harga pada saat itu. Jadi cenderung pergerakan harga itu cenderung bergerak kemana? Apakah bullish atau uptrend, ataukah bearish atau downtrend? Cenderungan harga. Kita hanya bisa memprediksi, kita bisa memperkirakan harga cenderung bergerak kemana sih, dilihat dari teknikal atau dilihat dari grafik yang ada cenderungannya. Dari situ kita akan bisa melihat grafik, kita akan bisa melihat kecenderungan harga potensinya kemana, apakah akan naik ataupun akan turun, seperti itu. Kemudian bull berarti naik tadi sudah, kemudian sementara bear artinya turun. Jadi bearish itu artinya turun, bullish itu artinya naik. Intraday berarti dalam satu hari perdagangan, tadi sudah sempat kita bahas. Nah, bagaimana membaca analisanya sendiri? Ini jika rekan-rekan membaca analisa dari kami, menerima email dari kami tentang analisa yang kita buat tiap pagi. Misalnya ada kata-kata seperti ini, bias intraday untuk AUSI USD adalah dengan pergerakan harga untuk hari ini untuk AUSI USD berpotensi bergerak naik, potensinya bergerak naik, ada potensi AUSI untuk hari ini bergerak naik, misalnya seperti itu. Pergerakan harian untuk hari ini berpotensi bergerak naik dengan beberapa kondisi yang nanti akan kita bahas di belakang. Nah, kemudian akan menemukan kata-kata seperti ini, misalnya penguatan AUSI diperkirakan akan berlanjut jika resisten tersebut tembus dengan sasaran hingga kisaran 0,3870 sampai 0,94318. Nah, ketika menemukan membaca kalimat seperti ini, jadi tadi kan di awal AUSI USD berpotensi bullish. Nah, ini dengan catatan, beberapa catatan, yaitu naiknya AUSI ini diperkirakan bisa berlanjut. Jadi AUSI USD berpotensi untuk naik lebih lanjut jika syaratnya ini, jika resisten tembus. Jadi syaratnya resisten tembus. Syaratnya jika resisten tembus, karena seperti sering saya ulas di setiap webinar yang saya sampaikan, sebenarnya pergerakan harga itu hanya ada 4, yaitu tembus resisten harga akan naik, tidak tembus resisten harga akan mantul turun,
tembus support harga akan berpotensi turun, tidak tembus support harga berpotensi kembali rebound ke atas seperti itu. Nah, jika mendengar kata-kata seperti ini, jadi harus tunggu dulu. Jika ada membaca bias intraday untuk kausi USD berjalan bullish, bukan tadi naik langsung masuk posisi buy, enggak. Namun ada syarat-syaratnya, yaitu jika resisten tembus. Jika resisten tembus, kemudian jika resisten ini tertembus, jika resisten tersebut tertembus, jika resisten tersebut seperti analisa yang rekan-rekan baca tertembus, maka Aussie USD berpotensi naik, targetnya sasaran hingga target menjadi targetnya 0.93870 sampai 0.94318. Kenapa kita menggunakan angka kisaran? Karena kita tidak bisa memastikan naiknya sampai yang dari area-areanya, kira-kira harga naik sekian untuk TP atau target profitnya. Jika menghasilkan tembus untuk target profitnya atau berapa keuntungan yang ingin diperoleh, itu kita kembalikan ke rekan-rekan sendiri. Namun secara teknikal, jika resisten misalnya sampai tembus, ada potensi Aussie USD naik hingga kisaran ini, area ini jadi bisa menjadi nanti kedepannya kondisi harga seperti apa. Dilihat dari indikator-indikator apakah masih bisa naik atau bagaimana, itu nanti kedepannya jika harga sudah masuk area ini. Tapi ketika resisten ini tembus, ketika misalnya resisten ini tembus, maka ada potensi Aussie naik hingga kisaran ini jadi targetnya, menjadi target rekan-rekan. Jika resisten tembus, masuk posisi buy, ini menjadi targetnya. Jadi ketika rekan-rekan masuk posisi, ketika rekan-rekan entry, itu sudah tahu kira-kira kemana harga akan bergerak, kira-kira di mana target yang ingin diperoleh. Tidak sekedar hanya mencari sinyal entry-nya. Wah, ini ada sinyal buy, langsung ngejar buy. Ada sinyal sell, langsung ngejar sell. Tanpa tahu kira-kira kalau naik sampai di mana, kalau turun sampai di level berapa. Kebanyakan ya dialami oleh banyak nasabah yang masih pemula. Jadi hanya mencari fokus, mencari entry-nya, fokus hanya cari kapan saatnya masuk posisi, kapan buy, kapan sell. Namun ketika sudah sell atau ketika sudah entry buy, kita tahu di mana target yang harus atau kira-kira target yang bisa dibuat atau keuntungan, kira-kira keuntungan yang bisa didapat, seperti itu. Efeknya apa? Kenapa sih kita harus tahu kira kalau naik ini sampai seberapa? Efeknya kalau hanya fokus entry-nya atau efeknya ketika profit kecil karena dulu di close, profit kecil sudah di close, misalnya ada tembus resisten, harga sudah naik misalnya 100 pip, mungkin turun lagi, taruhlah turun 20 pip, karena kan sudah panik, sudah menganggap harga turun lagi, langsung buru-buru di close. Padahal turun harga, kalau rekan-rekan perhatikan, hanya kan harga kan selalu naik turun. Nah, itu kan membuat rekan-rekan tidak pede atau tidak percaya diri atau khawatir harga akan kembali turun seperti itu. Namun ketika rekan-rekan tahu di mana targetnya, di mana ini potensi harga akan naik, rekan-rekan tidak akan mudah panik ketika menghadapi gejolak harga naik turun seperti itu. Secara psikologis akan membuat psikologis rekan-rekan akan lebih tenang, tidak mudah panik seperti itu. Kemudian mungkin kita juga membaca istilah-istilah atau kata-kata seperti ini sebagai skenario alternatif. Jadi ketika kita transaksi, ketika rekan-rekan trading, sebenarnya kita tidak, ketika kita menganalisa, kita tidak biasanya mindset kita, wah menganalisa ini kemana harga bergerak ya, wah pasti naik, buy, turun sell. Enggak, sebenarnya ketika rekan-rekan trading, ketika rekan-rekan menganalisa, yaitu kita mencari beberapa skenario yang bisa, kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi misalnya trennya misalnya bullish, itu ada kapan saatnya buy, itu ada beberapa peluang buy yang bisa kita manfaatkan. Pertama tadi jika tembus resisten. Nah, skenario berikutnya kan misalnya harga naik tembus resisten, oke. Skenario pertama ini jadi skenario pertama, jika tembus resisten, itu skenario pertama. Namun
jika ternyata turun, apa sih perlu untuk mencari sinyal buy? Ada. Jadi kita punya beberapa skenario yang bisa kita prediksi, skenario untuk mencari atau peluang yang bisa kita manfaatkan. Biasanya rekan-rekan menemukan seperti ini. Sebagai skenario alternatif, yaitu jika ternyata, misalnya skenario pertama tadi kan tembus resisten, tembus. Namun jika resisten belum tembus, ternyata harga turun, maka kita bisa mencari kita bisa membuat skenario alternatif, yaitu kita tunggu harga koreksi di bawah, yaitu kita tunggu Aussie, contoh untuk saat ini Aussie USD ya, bullish, berarti kita tunggu, kalau misalnya resisten belum tembus ya kita tunggu, ternyata harga turun, belum tembus resisten dan harga turun. Nah, kita bisa memperhatikan area support ini yang berada di kisaran, jadi kita cari peluang buy saat Aussie USD terkoreksi ke bawah atau turun atau saat Aussie USD turun, yaitu kita cari sinyal buy di area ini. Maksudnya skenario alternatif perhatian area support, tunggu turun jika memang resistennya belum tembus, ternyata Aussie turun, tunggu masuk area ini, kisaran ini 0.93244 sampai 0.93004 untuk mencari konfirmasi sinyal beli. Jadi kita cari sinyal beli yaitu saat Aussie USD terkoreksi dengan catatan resisten belum tembus. Jika resisten belum tembus, ternyata Aussie USD turun, kita bisa gunakan skenario alternatif ini. Kita cari peluang buy yaitu di area ini. Kita konfirmasi sinyal beli dengan harga potensi rebound hingga kita menjadi targetnya. Jadi maksudnya jika ternyata misalnya Aussie USD resisten belum tembus turun, nah kita cari sinyal buy di area sini, pola-pola yang terbentuk atau bisa dilihat dari oscillator atau CCI-nya memberi harga untuk naik kembali. Misal di sini di area sini muncul sinyal buy, rekan-rekan masuk buy saat Aussie USD terkoreksi. Jadi jika ada potensi Aussie USD kembali rebound ke atas, targetnya di sini, wajib bisa sampai 0.93392 0.93631. Nah, jadi setiap analisa kita tidak jadi kita berikan ke rekan-rekan. Namun secara teknikal ada potensi misalnya Aussie USD koreksi ke bawah, berarti kembali ke atas bisa masuk ke area sini, koreksi ke atas bisa sampai area sini, itu menjadi targetnya. Jadi untuk target motif itu berapa, itu kita kembalikan ke rekan-rekan sendiri, berapa target yang ingin diperoleh. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan, silahkan. Akan langsung membahas kalau ada pertanyaan. Oke, ini pertanyaan dari Pak Iko. Rebound rally koreksi apa artinya Pak? Oke, untuk rebound itu misalnya harga ke atas, kemudian koreksi turun. Koreksi itu kan ketika Pak Piko melihat grafik, ketika trennya uptrend atau sedang bullish, ketika nggak terus berjalan naik, satu saat akan ada penurunannya Pak Piko perhatikan di grafiknya. Turunnya harga itu nanti ada dua penilaian, bisa sebagai koreksi atau reversal. Koreksi itu turun sesaat untuk naik lagi melanjutkan tren utamanya, yaitu turun untuk naik lagi. Trennya tadi kan bullish, berarti turun untuk kembali naik, itu artinya koreksi. Jadi harga ketika market dalam kondisi uptrend nggak akan naik terus, suatu saat pasti akan turun kok. Nah turunnya, tapi ketika marketnya masih dalam kondisi bullish atau uptrend, turunnya ini tidak. Tapi jika turunnya dengan beberapa catatan, nanti ada penilaian kapan saatnya koreksi atau kapan saatnya reversal. Itu nanti ke belakang kita bahas, namun untuk istilahnya terlebih dahulu, jika misalnya harga naik kondisi up dan kemudian turunnya ini bisa dianggap sebagai reversal.
reversal itu berubah tren. Jadi reversal turunnya ini perubahan arah dari yang sebelumnya bullish berubah menjadi bearish atau downtrend. Jadi turunnya sudah bukan koreksi lagi. Kalau koreksi hanya turun sesaat untuk naik lagi. Jika kondisi marketnya uptrend atau jika marketnya kondisi downtrend atau bearish, turun, naiknya ini hanya naik sesaat untuk turun lagi. Namun jika reversal, misalnya kondisi market uptrend atau bullish, turunnya ini perubahan arah. Enggak, turunnya ini sudah turun terus. Itu namanya reversal. Turunnya perubahan arah itu reversal. Namun kalau koreksi turunnya sesaat untuk naiknya uptrendnya. Dan rally itu kondisi marketnya bullish, rally itu naik cepatnya cukup besar, kenaikannya sangat-sangat besar rally. Jadi biasanya bergerak 200 pip, 500 pip, karena naiknya cukup besar bisa naik sampai ribuan pip dalam waktu yang relatif singkat. Contoh bisa seperti yang tadi malam ya, emas itu mengalami rally dari 1320-an bisa sampai 1200. Kalau Pak Pik perhatikan di grafik kan ada candle yang panjang itu dinamakan rally. Tanpa koreksi biasa naik dalam beberapa periode naiknya tanpa koreksi itu namanya rally Pak. Jadi naiknya kencang, naiknya besar, naik terus tanpa ada koreksi atau turun dulu. Kemudian rebound misalnya ada kondisi naik, kemudian turun, koreksi, mantul lagi ke atas, itu namanya rebound. Oke, Pak Pikul lagi, kalau harga naik kemudian turun sesaat disebut koreksi. Kemudian kalau harga turun dan naik sesaat disebut koreksi. Kemudian kalau harga turun dan naik sesaat disebut koreksi juga. Iya Pak. Jadi sama. Jadi kalau dalam kondisi market bullish, turun sesaat kemudian naik lagi itu koreksi. Kalau ketika market turun, naik sesaat kemudian turun lagi, itu bisa dianggap naiknya koreksi. Demikian Pak. Jadi koreksi itu hanya balikan arah sesaat, kemudian akan melanjutkan tren utamanya. Demikian Pak Biko. Oke, ada yang lain sebelum kita lanjut? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut berikutnya. Nah, mungkin rekan-rekan ketika membaca analisa dari kami juga akan sering mendapatkan kata-kata seperti berhati-hatilah atau waspadai jika support di 0,93-0,04 tembus. Sebab hal tersebut akan mengubah bias IKD menjadi bearish dan berpotensi akan menekan AUSI hingga kisaran sekian. Nah, sekalian tadi buat contoh Pak Piko tadi ya. Tadi kan ada skenario alternatif cari peluang buy ketika misalnya resisten tidak tembus nih, kemudian AUSI turun, misalnya anggap sampai kita cari konfirmasi sinyal buy di area tadi. Nah, itu kita masuk area tadi selama support ini tidak tembus, turunnya masih dianggap koreksi. Contoh buat Bitco ya. Jadi kita bisa cari sinyal buy di area tersebut. Karena ketika ada potensi harga namun misalnya jika rekan posisi buy misalnya masuk koreksi ke bawah masuk buy, ketika menemukan kata seperti ini hati-hati jika support dari 0,4 tembus. Nah, ini menjadi batas analisa kita ketika kita menganggap AUSI USD masih bullish. Ini menjadi batas analisa kita ketika analisa kita salah, analisa kita salah atau gagal. Kalau misalnya rekan-rekan sudah posisi buy, misalnya turun cari koreksi, besar koreksi, masuk posisi buy, entry buy, jika support ini tembus, itu menjadi batas risikonya. Ini menjadi batas risikonya. Atau jika support ini sampai tertembus, ini jadi asumsinya analisa kita gagal. Berarti asumsi kita, analisa intraday yang kita buat, asumsikan gagal. Karena jika level support di 0,93
tembus akan mengubah bias intraday menjadi bearish. Nah, ini ya Pak Piku. Jadi jika turun sampai support ini tertembus, berarti turunnya itu sudah bukan koreksi lagi, namun berubah menjadi bearish, artinya reversal. Berubah menjadi dari yang sebelumnya bullish berubah menjadi bearish dan berpotensi menekan AUSI hingga kisaran. Nah, di sini. Jadi jika sampai support ini tertembus, bias yang sebelumnya tadi kita analisa masih dalam kondisi berpotensi atau cenderung bullish, sampai support ini tertembus, maka kita asumsinya untuk intraday hari ini berubah menjadi bearish, berpotensi menekan hingga kisaran 0 sekian, 0,92856 sampai 0,92617. Jadi artinya apa? Artinya jika sampai support ini tertembus, rekan-rekan bisa cari atau bisa masuk sell. Jadi sebenarnya ketika kita trading itu kita bisa masuk buy, kita bisa cari sinyal buy, kita pasti bisa cari sinyal tergantung beberapa. Kalau kasusnya seperti ini, misalnya koreksi ke bawah, tembus ya koreksi ke bawah, akan sudah masuk buy, misalnya sudah masuk buy, kalau seperti ini tembus berarti posisi buy tadi kan sudah salah arah. Ketika seperti ini tembus berarti harus sudah diantisipasi, minimalkan risikonya. Ingat, kita yang bisa kita tidak bisa menghilangkan risiko kita ya itu seperti tembus. Jadi ketika seperti tembus, misalnya rekan-rekan tadi sudah ambil posisi buy, close, kemudian masuk posisi sell, posisi ini menjadi targetnya. Jika rekan-rekan switching misal atau rekan-rekan balik arah, masuk posisi sell yang sebelumnya buy, dan balik arah switching jadi sell, ini menjadi targetnya. Nah, itu cara membaca atau maksud dari analisa yang kita buat. Dengan demikian sebenarnya mungkin analisa yang kita buat berbeda dengan broker-broker yang mungkin rekan-rekan pernah temui ya, karena banyak bisa kalau rekan-rekan temukan banyak broker ketika dalam analisanya hanya buy di sekian, TP sekian, stop loss sekian, jadi seperti meramal. Kita tidak bisa dapat rekan-rekan tidak bisa dapat ilmunya. Namun di kita akan mungkin agak sedikit panjang. Kok mungkin kok nggak langsung aja sih? TP di berapa? TP di berapa langsung seperti ya. Yang chatting masuk di live chat, chatting seperti itu berapa lama ya? TP sekian, stop loss sekian langsung gitu. Seperti itu aja. Nah, kalau kita ada di dengan seperti ini, rekan-rekan bisa juga belajar nanti ke depannya rekan-rekan bisa menganalisa market sendiri. Nah, dengan kondisi seperti ini rekan-rekan akan menambah wawasan rekan-rekan, akan menambah pengalaman rekan-rekan dalam menganalisa pergerakan harga. Juga bahkan ke depannya rekan-rekan tidak bergantung ke kita, namun ke depannya rekan-rekan bisa sendiri, masuk entry, mencari uang sendiri sesuai dengan target dan batas kerugian yang sudah rekan-rekan tentukan sendiri. Itu tujuan sebenarnya kita ketika menganalisa harus dengan kata-kata yang panjang, langsung aja buy sekian, TP sekian, stop sekian, seperti itu. Itu karena sebenarnya kita ingin memberi edukasi, sekalian memberi edukasi selain memberi peluang atau level-level kunci yang perhatikan rekan-rekan untuk perdagangan hari ini, kita juga ingin memberi edukasi buat rekan-rekan bagaimana cara menganalisa dengan baik. Sekali lagi, dengan baik itu belum tentu pasti benar. Dengan baik itu kita tahu kapan entry, kita tahu kapan saatnya exit, baik ketika analisa kita benar ataupun ketika analisa kita salah. Lagi, Pak Fian suaranya putus-putus. Buat rekan-rekan yang lain, apakah suara juga putus-putus?
kalau rekan-rekan yang lain suara saya jelas, mungkin koneksi internet di Pak Bian yang mungkin kurang lancar. Oke, Pak Eri, sudah konfirmasi dari Pak Eri lancar, berarti mungkin koneksi internetnya dari Pak Bian ya, yang mungkin sinyalnya yang kurang bagus. Namun jangan khawatir Pak Bian, misalnya Pak Bian ingin tahu misalnya suaranya putus-putus, nggak kedengeran, Pak Pian bisa melihat di YouTube Pak Pian. Jadi kami ini juga mengupload webinar-webinar yang kita selenggarakan YouTube. Pak Pian bisa buka di www.youtube.com, ketikkan saja Korek MF itu channel kita. Pak Pian bisa melihat di YouTube kami. Demikian Pak Fian, dan juga Pak Muhammad Iqbal, mungkin sinyalnya Pak, sinyal internet di Pak Iqbal ya, kalau naik turun ya tidak stabil. Namun sekali lagi Pak Fian dan Pak Iqbal bisa melihat webinar nanti di YouTube. Oke, kemudian Pak Heri, bagaimana kita bisa tahu akan menjadi koreksi atau tren? Nah, ini pertanyaan cukup bagus dari Pak Heri Purnomo. Bagaimana kita bisa tahu akan menjadi koreksi atau tren? Nah, untuk bisa tahu akan menjadi koreksi atau tren, kita sekali lagi kita nanti akan mencari support resisten, Pak. Karena kalau Pak Heri perhatikan, lihat ke itu, kita akan mencari support resistennya. Ketika harga menguji resisten, biasanya akan dilihat resisten itu tembus nggak. Jika tembus, maka koreksi harga akan koreksi dulu ke bawah. Harga akan koreksi, ada potensi koreksi. Nah, kita ingat dengan catatan resisten tadi tidak tembus, Pak ya. Dengan catatan resisten tadi tidak tembus. Lama resisten tidak tembus, maka ada peluang atau potensi harga bergerak turun dulu atau koreksi dulu. Nanti tinggal dilihat turunnya itu turun koreksi atau reversal. Namun jika misalnya kita masih berhasil tembus, berarti kita belum itu masih akan tren masih akan berlanjut. Demikian Pak Iri. Jadi kita lihat di area resisten atau supportnya tembus atau tidak. Untuk kita akan menjadi tahu apakah akan koreksi atau tren. Jadi selama koreksi tidak tembus, ada potensi harga akan misalnya kondisi market bullish atau naik. Ada resisten di atas tidak tembus, harga ada potensi turun dulu ke bawah. Nah, turun nanti kita akan baru kita lihat apakah turunnya ini koreksi atau reversal. Nanti seperti tadi, kalau selama tidak ke bawah tidak tembus support, turunnya masih kita anggap koreksi. Jika turunnya tembus support, kita anggap itu reversal atau perubahan tren. Demikian, Pak Heri. Kemudian dari Pak Piko, bagaimana menentukan support resisten? Nah, nanti di belakang kita akan belajar, Pak. Bagaimana menentukan support resisten. Tapi biasanya kita bisa dari swing high, swing low terdekat, bisa dari lain, menggunakan Vivo. Sebenarnya ada webinar tersendiri Pak untuk menentukan support resisten. Pak bisa lihat di YouTube. Kita dalam lagi menentukan support resisten. Pak Riko bisa cari di YouTube. Kita sudah mengadakan webinar menentukan support resisten. Jadi ada beberapa cara dari Vivo menentukan swing high, swing low, level logis, kemudian menggunakan trendline, pola-pola itu kita bisa menentukan support resisten. Kemudian Pak Piko. Pak ini berarti menunggu close candle, benar Pak. Jadi kita harus tunggu close candle. Jika tembus resisten, candle ditutup masih di bawah resisten itu bukan tembus. Itu istilahnya spike atau fall signal. Yang dimaksud tembus itu misalnya tembus resisten, candle close di atas resisten, atau jika tembus support, candle atau harga close di bawah support. Namun jika harga naik tembus resisten, close candle masih di bawah resisten, itu belum bisa dikatakan tembus. Namun disebut spike, itu yang sering disebut fall signal. Demikian Pak Iri. Ada lagi? Kita lanjut.
Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Ya, Bu. Lalu jika ingin membuat ini langkah dimana nanti boleh gimana? Sarana pembelajaran rekan-rekan, cara menganalisa dengan baik. Bagaimana cara kita menganalisa dengan mohon Yoswe, mohon kayak tadi nih lah. Da paling internet nembe bukan tebus. Bagaimana cara kita menganalisa dengan baik. Nah, ada 5 langkah mudah untuk melakukan analisa secara teknikal. Yaitu, kita tahu konsep dasar analisa teknikal, kita tahu tren, kita tahu support resistennya. Jadi, ketika rekan-rekan menganalisa, kita harus tahu dulu trennya. Kemudian yang paling penting, kita akan cari support resistennya. Nah, kita akan entry atau masuk posisi di area support resisten. Tujuannya apa sih? Kenapa kita menyarankan masuk posisi atau kita tunggu, misalnya tadi tunggu resisten tembus atau tunggu di bawah untuk mencari konfirmasi di area support, itu tujuannya untuk meminimalkan risiko. Jadi kita tidak masuk entry posisi di tengah-tengah, karena ketika rekan-rekan entry di tengah-tengah di antara support resisten, misalnya ini ada resisten, ini ada support, kemudian rekan di sini ada harga di tengah-tengah, rekan masuk posisi, ketika analisa rekan-rekan salah, maka risikonya akan jauh lebih besar. Itu kenapa kita menyarankan untuk entry itu di area support resisten. Tujuannya itu untuk meminimalkan risiko. Pertama, yang paling penting untuk meminimalkan risiko. Yang kedua, jika analisa rekan-rekan benar, maka potensi keuntungannya akan jauh lebih besar. Karena ketika misalnya contoh, ada bergerak di area resisten tidak tembus, ada potensi masuk ke bawah, rekan-rekan masuk posisi sel di area resisten tersebut dengan asumsi resisten tidak tembus, maka potensi ke bawahnya ini akan lebih besar, karena akan menguji support di bawah. Beda misalnya jika rekan-rekan masuk di tengah-tengah, kalaupun kena rekan-rekan benar menguji support di bawah, itu profitnya mungkin relatif lebih kecil, namun resikonya jauh lebih besar jika rekan-rekan masuk atau entry di tengah-tengah. Itu kenapa pentingnya kita mencari support resisten. Pentingnya kita entry di area support resisten. Tujuannya itu. Yang pertama, buka chart dan kenali tren. Jadi langkahnya yang pertama ketika rekan-rekan nanti menganalisa, ini juga yang biasa kita lakukan. Pertama kita buka chart dan kita kenali dulu trennya. Nah, kita cari dulu trennya. Sebelum kita cari support, kita kenali dulu trennya. Potensinya, biasnya untuk hari ini seperti apa? Apakah akan bullish ataupun akan bearish? Karena dengan kita mengenali tren, kita akan membuat beberapa skenario nanti. Misal kondisi market seperti ini. Jadi, rekan-rekan mungkin sepakat. Di grafik ini bias menunjukkan bullish. Kalau rekan-rekan perhatikan, naik koreksi bawah tidak tembus low-nya, naik lagi ke bawah tidak tembus low sebelumnya, naik lagi ke bawah tidak tembus low sebelumnya, naik lagi ke bawah tidak tembus low sebelumnya, bisa dianggap ini potensinya bullish. Nah, ketika kita mengenali trennya, misalnya bias menunjukkan bullish, berarti kita pada untuk saat ini, pada saat rekan-rekan menganalisa melihat grafik seperti ini, berarti dalam mindset atau pikiran rekan-rekan kita akan cari sinyal atau peluang buy. Tujuannya kenali tren, kita dengan kita tahu trennya terlebih dahulu, misalnya biasanya menunjukkan bullish, kita akan cari sinyal buy. Untuk hari ini sinyal atau potensi bullish, maka kita akan cari sinyal buy. Karena peluang analisa kita benar itu akan lebih besar. Peluang kita masuk posisi untuk dapat profit itu kan jauh lebih besar jika kita di tren. Ingat, trend is your friend. Trend is your friend.
Jadi kita akan melihat tren yang berlangsung. Jadi misalnya trennya kondisi seperti contoh di grafik ini bullish, maka kita akan cari sinyal buy. Kapan saatnya buy? Seperti tadi, contoh tadi, yaitu pertama jika tembus resisten, atau jika ke bawah kita bisa cari sinyal buy ketika harga koreksi ke bawah. Kita anggap turunnya ini kita anggap masih dalam batas koreksi sampai nanti ada level atau yang tadi kata-kata, namun hati-hati atau waspadai jika sampai support tertembus, itu menjadi level batas atau level di mana analisa kita yang di awal menganggap bias intraday ini bullish, tergantung support tadi, contoh untuk tadi ya AUSI tadi, kita asumsikan berarti berubah arah atau berubah biasnya berubah dari yang sebelumnya bullish berubah menjadi bearish. Nah itu kenapa kita harus mengenali tren dulu, karena dengan kita mengenali tren kita punya gambaran untuk posisi yang akan kita ambil. Misalnya trennya biasanya bullish ya berarti kita cari sinyal buy, kapasitasnya buy, nanti kita akan cari support resistennya terlebih dahulu. Atau misalnya market bias menunjukkan bearish, berarti kita akan cari sinyal sell pertama kali. Kita akan cari beberapa skenario untuk masuk posisi sell. Kemudian menentukan support resisten. Nah, setelah rekan-rekan mengenali tren yang sedang berlangsung, potensi untuk hari ini, misalnya rekan-rekan mainnya intraday ya, biasnya menunjukkan bullish atau bearish, maka langkah berikutnya kita mencari support resisten. Nah inilah poin kedua, ini jadi poin yang sangat penting. Karena tadi pergerakan harga pada dasarnya ada 4, tembus support harga akan berpotensi ke bawah, tembus resisten berpotensi naik ke atas, tidak tembus support harga berpotensi memantul ke atas, tidak tembus resisten harga berpotensi memantul ke bawah. Nah, ada banyak cara menentukan support resisten. Biasanya kita menggunakan Fibonacci. Fibonacci itu yang sangat sederhana, namun tingkat keakuratannya cukup tinggi. Mungkin kelemahannya hanya menentukan swing low-nya. Nah, itu butuh latihan karena kan harus sering melatih, karena menentukan swing low biasanya antara beberapa trader itu bisa berbeda titik acuannya di mana swing low-nya. Nah, ini untuk menentukan support resisten ada beberapa cara, mungkin tidak bisa kita bahas lebih dalam ya pada kesempatan sore hari ini. Namun untuk menentukan support resisten ini ada tadi sudah sempat saya singgung, kita sudah pernah membahas atau mengadakan webinar menentukan support resisten. Rekan-rekan bisa cari di YouTube, kita sudah upload di YouTube menentukan support resisten, yaitu kita bisa menggunakan Fibonacci, yaitu uptrend. Jika bias menunjukkan uptrend, maka cari posisi buy di area support jika harga turun ke bawah dulu. Jika resisten tidak tembus, harga turun ke bawah, cari atau sinyal buy di area support. Kita tunggu di area support. Tujuannya tadi, pertama untuk meminimalkan risiko. Di area support. Dengan asumsi nanti support tidak tembus. Berarti batas risikonya jika rekan-rekan masuk posisi buy di area support, batas risikonya jika sampai support tertembus. Itu menjadi batas risikonya. Jadi risikonya bisa saya katakan relatif kecil. Namun jika analisa rekan-rekan benar, jika turun di area support, rekan-rekan tadi ada sinyal buy, rekan-rekan masuk buy, potensi keuntungannya akan jauh lebih besar. Risiko kecil, potensi keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan risikonya. Nah, itu tujuannya kita masuk buy di area support jika market dalam kondisi uptrend. Dan juga sebaliknya, jika market dalam kondisi downtrend, maka cari sinyal sell di area resisten. Kita cari sinyal sell di area resisten, demikian sebaliknya. Nah, contoh seperti ini. Misalnya kita tarik seperti ini, kita hubungkan swing low ini kita hubungkan. Nah, kita asumsikan menjadi titik acuannya Fibo kita di sini, kita tarik ke atas. Nah, dengan Fibo ini kita bisa tahu level-levelnya, support resistennya. Jadi level garis-garis putus-putus ini menjadi support resistennya. Biasanya koreksi yang kalau kita rekan-rekan menggunakan Fibo, koreksi yang terjadi itu antara 38,2 sampai 61,8. Itu bisa menjadi area acuan atau referensi kita. Nah, pertama kita kenal dulu trennya, juga bullish ya. Kemudian kita cari support resistennya dengan menggunakan Fibo. Kita biasanya menggunakan Fibo untuk mencari support resisten dari swing low ke swing high. Nggak perlu
bingung dari swing high atau swing low dulu, karena untuk jika naik dari bawah ke atas atau atas ke bawah, level-levelnya akan sama. Kita hanya ingin cari tahu level-level saja, di mana support resistennya. Nah, seperti ini. Atau rekan-rekan bisa juga memanfaatkan moving average jika sulit menggambar trend line. Jika rekan sulit menggambar trend line, yaitu menggabungkan swing low dengan harga low misalnya nih trend susah untuk digambar ya, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak bisa dihubungkan, jangan dipaksakan untuk dihubungkan. Rekan-rekan bisa menggunakan average. Biasanya koreksi itu masuk di area moving average ini. Itu menjadi jika bisa juga digunakan sebagai support resistennya di area ini, di moving average ini. Nah, itu. Jadi, jika rekan-rekan tidak bisa menggambar trend dengan jelas, gunakan saja moving average ini. Selama harga bergerak di atas, ini areanya, area di antara dua moving average ini. Itu koreksi nanti ketika, jadi rekan-rekan tunggu koreksi di area sini untuk cari sinyal buy. Nah, ini rekan-rekan masuk ke tarik sampai saat harga terkoreksi. Itu di 38,2 sampai 61,8 dengan area 2 di antara dua moving average ini. Berarti ini area-area kita mencari sinyal B. Jadi tunggu dulu ini ke bawah untuk cari sinyal B. Jangan langsung di sini. Karena ini kalau ada di sini ya dia masih di tengah-tengah. Harga masih di tengah-tengah. Jadi tunggu B tadi. Jika ini resisten tembus, skenario pertama jika resisten ini tembus bisa masuk B, cari sinyal B. Atau jika ini turun, cari sinyal B di area referensi ini. Di antara 38,2 sampai 61,8 atau di antara dua moving average ini. Jadi jika harga koreksi ke bawah, ada potensi akan ke bawah di area ini. Di area yang saya warna kuning ini. Kemudian filter dengan indikator osilator. Kita jika rekan-rekan perhatikan, kita menggunakan indikator stokastik dan CCI itu gunanya untuk memfilter, untuk menilai kondisi market apakah jenuh atau belum. Nah, indikator osilator bisa memberikan gambaran apakah pasar sedang berada dalam keadaan jenuh beli, overbought, atau dalam keadaan jenuh jual, oversold. Indikator yang biasa kita katakan yaitu stokastik dan CCI, atau sekarang bisa menggunakan yang dalam golongan osilator, misalnya RSI dan sebagainya. Kemudian cari sinyal yang sesuai dengan tren seperti tadi. Jadi misalnya ini, misalnya harga naik tembus resisten. Filter lihat indikator osilatornya dari stokastik atau CCI-nya. Jika harga tembus resisten, namun dari stokastik dan CCI-nya berada di area overbought atau di atas, hati-hati, jangan masuk buy karena harga sudah jenuh beli. Jadi ini gunakan sebagai filternya.
Jadi meskipun tembus resisten ya dulu, jangan langsung masuk buy. Ya dulu. Dari osilatornya, kalau dari yang kita gunakan menggunakan stokastik dan CCI, jika tembus resisten harga jenuh beli atau overbought, jangan masuk buy. Karena harga sudah jenuh, ada potensi naiknya nggak akan besar. Naik sedikit, ada potensi harga akan kembali turun. Jangan langsung hajar masuk buy jika tembus resisten. Atau misalnya di bawah tembus, misalnya koreksi ke bawah masuk area referensi, misalnya masuk area support misalnya. Namun misalnya dari stokastik CCI-nya berada di area jenuh beli atau overbought, jangan masuk buy juga. Karena sudah jenuh beli, ada potensi harga masih cenderung ke bawah, masih ada potensi ke bawah. Jadi misalnya harga koreksi ke bawah masuk area referensi di area support, misal di area 2 antara 2 moving average atau di antara 38,2 sampai 48 dari Fibo. Rekan-rekan mau masuk entry buy dengan indikatornya sedikit, yaitu dari indikator stokastik atau CCI yang menunjukkan di area 72 oversold itu lebih bagus atau sudah masih mengarah ke atas, itu bisa masuk buy. Namun jika masuk area referensi di area support, namun stokastik atau CCI-nya berada di area jenuh beli atau overbought, hati-hati, jangan masuk buy karena ada kecenderungan harga masih ada potensi ke bawah. Demikian. Jadi indikator stokastik dan CCI ini digunakan sebagai filter untuk menilai kejenuhan market, sudah jenuh atau belum. Jika tembus resisten, kemudian stokastik CCI-nya berada di area oversold, yakin bisa masuk buy. Karena dari stokastik CCI-nya mendukung, dari filternya mendukung berada di area jenuh jual, ada potensi harga akan bergerak ke atas. Seperti itu. Itu tujuannya penggunaan indikator stokastik dan CCI-nya sebagai filter untuk menilai kejenuhan market. Nah, ini contoh misalnya. Misalnya nanti turun ke bawah untuk entry buy, misalnya rekan-rekan ada sinyal buy mau entry, lihat dulu stokastiknya, pastikan dia juga mengarah ke atas atau berada di area oversold. Berada di area oversold atau mengarah ke atas. Namun jika nanti harga ke bawah, koreksi ke bawah, misalnya masuk area referensi ini yang berwarna kuning, namun stokastik atau CCI-nya berada di area overbought, hati-hati, jangan masuk buy. Karena harga sudah overbought atau sudah jenuh beli, ada potensi harga masih berpotensi bisa bergerak ke bawah lagi. Jadi indikator sebagai filter untuk melihat kejenuhan marketnya seperti apa. Jadi atau misalnya akan naik tembus resisten, pastikan stokastik atau CCI-nya berada di area oversold atau mengarah ke atas. Jangan ketika tembus resisten, jika misalnya stokastik berada di area overbought atau CCI berada di area overbought, apalagi sampai menengok ke bawah, hati-hati. Jangan langsung hajar buy meskipun tembus resisten, karena ada kemungkinan harga akan kembali ke bawah karena jenuh beli. Kalaupun naik akan banyak, bisa ke bawah. Yang potensi ke bawah, nanti kita cari dulu koreksi lagi di bawah. Lebih baik seperti itu, lebih aman. Kemudian menentukan stop loss dan target profitnya. Nah, ini yang juga penting, yaitu kita menentukan stop loss, yaitu ketika analisa kita salah, kita harus tahu kapan saatnya analisa kita salah. Itu menjadi area stop loss kita, ketika target profitnya. Kadang ketika transaksi atau ketika trading fokusnya hanya sampai tadi ke entry-nya saja tanpa memperhatikan kapan saatnya analisanya salah, atau bahkan tidak tahu setelah masuk posisi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika buy harga naik di mana targetnya, atau masuk posisi buy atau harga turun tidak tahu di mana batas risikonya yang terjadi tadi. Kebanyakan ketika kita fokus ke entry-nya tanpa memperhatikan di mana stop loss-nya, tanpa menilai kapan saatnya analisa kita salah atau di mana level ketika analisa kita salah, yang terjadi posisi yang sudah jelas salah arah seringkali ditahan sampai floating minusnya semakin besar dan semakin besar, dan pada titik rekan-rekan nggak akan berani cut loss karena minusnya sudah terlalu besar, pasti akan sayang. Itu kebanyakan yang terjadi. Nah, untuk menentukan stop loss-nya, misalnya kondisinya market seperti ini, misalnya ini,
Misalnya masuk area sini, nanti ada rekan-rekan masuk posisi B, misalnya nih ya, koreksi ke bawah, tidak tembus resisten, atau ke bawah, cari sinyal B di bawah, masuk area referensi. Rekan-rekan masuk posisi B, stop loss-nya yaitu pertama jika tembus 6,8% atau tembus trendline ini. Jika tembus trendline ini atau bisa di level 61,8%. Karena saat teori dari Vipo, misalnya harga turun ke bawah, selama 61,8% itu tidak tembus, dianggap turunnya itu masih sebatas koreksi. Misalnya dari naik ya, naik kemudian turun, masih di atas 61,8, masih di misalnya 23,6, 38,2 atau 50%, itu masih dianggap turunnya koreksi. Namun jika sampai level 61,8% tembus, berarti dianggap turunnya itu sudah bukan koreksi lagi, namun ada sinyal awal perubahan N atau perubahan bias dari yang sebelumnya bullish berubah menjadi bearish, atau yang sebelumnya uptrend berubah menjadi downtrend. Itu Pak Piko tadi, kapan saatnya kita tahu koreksi atau reversal. Nah, itu kalau kita menggunakan itu tadi, jika di level 61,8 itu kenapa? Biasanya di level 61,8 itu menjadi batas resiko kita. Jadi jika rekan-rekan masuk area sini, turun masuk area sini, rekan-rekan ambil posisi buy, batas resikonya yaitu jika sampai 61,8% ini tembus. Atau menjadi kita asumsikan jika sampai ini tembus, berarti analisa kita yang sebelumnya menilai harga biasanya menunjukkan bullish berarti gagal. Karena ketika level 61,8% atau trendline ini tembus, itu sinyal awal perubahan arah dari sebelumnya bullish berubah menjadi bearish. Jadi dengan demikian kita sudah bisa menilai, oh selama ini turun support nggak tembus atau di 61,8 tidak tembus, kita asumsikan harga masih ada potensi naik. Analisa kita masih sangat benar. Namun jika suatu saat level 61,8% ini tembus atau trendline ini tertembus, berarti itulah saatnya analisa kita gagal. Jadi jika rekan-rekan sudah masuk posisi buy sampai supportnya tembus, itu menjadi harus segera diantisipasi, cut loss, itu lebih saran yang lebih baik, cut loss seperti itu. Nah dengan demikian itu langkah-langkah analisa dengan baik, yaitu kita tahu kapan saatnya entry, kita tahu di mana targetnya, kita tahu kapan saatnya analisa kita gagal, atau kita asumsikan analisa kita masih kita nilai valid. Meskipun ini kita buy di sini dan harga turun tapi ini belum tembus ya, selama level ini nggak tembus, kita asumsikan analisa kita masih valid. Ketika kita tahu kondisi seperti itu, ketika harga turun kita tidak akan mudah panik. Kita tidak akan mudah panik dibawa oleh pergerakan harga yang naik turun. Itu. Oke, sampai sini ada yang ingin disampaikan. Waktu juga sudah lebih dari jam 16 ya, pas jam 16. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kita akhiri webinar kita pada kesempatan sore hari ini? Atau mungkin kedepannya khususnya buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar kita, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan rekan-rekan bisa memanfaatkan fasilitas live chat kami. Rekan-rekan bisa bertanya lebih dalam melalui fasilitas live chat. Rekan-rekan bisa buka di www.foreximf.com. Di situ di pojok kanan atas ada live chat. Rekan-rekan bisa klik live chat, klik market analyst, itu saluran kami. Jadi rekan-rekan bisa bertanya tentang trading. Silakan bertanya di fasilitas live chat tersebut. Apabila setelah webinar ini ada pertanyaan yang sekiranya ingin ditanya atau ada yang belum jelas. Namun, selain informasi juga, fasilitas live chat tersebut jika rekan-rekan belum menjadi nasabah kita, hanya sebatas edukasi yang bisa kita layani. Jadi pertanyaan yang hanya sebatas edukasi. Namun, jika rekan-rekan yang sudah bergabung di Forex IMF atau menjadi nasabah kami, fasilitas live chat tersebut bisa juga dimanfaatkan sebagai istilahnya sebagai asisten rekan-rekan dalam bertransaksi. Rekan-rekan bisa tanya peluang-peluang yang ada di pasar. Jika rekan-rekan ada mau entry, rekan-rekan bisa konsultasikan dulu jika saya mau play di sini bagus atau tidak. Kemudian peluang untuk saat ini di pair apa, rekan-rekan bisa bertanya lebih dalam sampai di situ. Namun jika rekan-rekan masih sebatas belum menjadi nasabah, pertanyaan yang akan kita layani hanya sebatas edukasi dan informasi juga. Oke, Pak Heri, untuk money management antara stop loss dan TP, sebaiknya perbandingan berapa? Kalau dia dari money management, perbandingan and reward-nya minimal 1:1, Pak Heri.
Untuk lebih dalam money management kita sudah juga ada webinarnya, Pak Eri bisa lihat di YouTube untuk money managementnya, risk and rewardnya seperti apa lebih dalam. Pak Eri bisa lihat di YouTube. Namun untuk secara singkat menjawab pertanyaan Pak Eri, untuk money management antara perbandingan stop loss dan TP minimal 1:1. Minimal 1:1. Jangan lebih besar stop loss-nya dibandingkan TP-nya, Pak. Nah, ini kesalahan juga yang banyak nasabah. TP-nya kecil-kecil diambil, tapi begitu kena stop loss atau floating minus ditahan-tahan. Stop loss-nya lebih besar dibandingkan TP-nya. Itu untuk jangka panjang kurang sehat. Karena profit yang sudah diperoleh di beberapa kali transaksi dengan profit yang kecil akan habis hanya dalam kali satu transaksi jika stop loss-nya besar. Ya Pak Eri. Ada lagi yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan? Sebelum kita akhiri webinar kita pada kesempatan sore hari ini. Sudah tidak ada lagi? Sekali lagi kalau ada pertanyaan disampaikan, kalian bisa bertanya lebih lanjut melalui fasilitas live chat kami. Kita ada dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Silakan rekan-rekan dapatkan fasilitas layanan live chat tersebut sebagai sarana buat belajar juga bisa akan bantu. Karena kan khususnya buat yang pemula untuk lebih dalam, lebih paham mengenai bisnis ini. Jadi tujuan rekan-rekan untuk terjun di bisnis ini untuk mendapatkan profit bisa tercapai. Amin, Allahumma amin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke dari Pak Ahmad, kalau bisa jadwal webinar mulai jam 4 ke atas. Oke, nanti kita akan pertimbangkan Pak, akan pertimbangkan untuk jam 6 ke atas. Terima kasih untuk sarannya Pak Ahmad. Pak, bisakah analisa dari WM digunakan time frame yang lain? Bisa Pak, jadi langkah-langkah menganalisa tadi yang 1 sampai 5 tadi bisa digunakan di semua time frame Pak. Pico mau menggunakan untuk time frame jangka pendek, untuk intraday ataupun untuk jangka panjang bisa. Jadi bisa digunakan di kalau kita intraday kan kita menggunakan di time frame H1. Jadi Pak Piko bisa juga menggunakan di misalnya di H4 atau daily. Langkah-langkahnya seperti tadi bisa dimanfaatkan Pak. Tapi misalnya Pak Piko menerapkan langkah-langkah tadi di time frame daily atau 4, berarti Pak Piko menganalisa untuk jangka panjang. Jadi biasanya kalau jangka panjang itu harus nginep beberapa hari. Kalau analisa Pak Piko benar, profitnya bisa akan jauh lebih besar. Namun hati-hati juga, jika Pak Piko menganalisa dengan menggunakan H4 atau daily, risikonya juga akan jauh lebih besar jika Pak Piko menganalisa di time frame yang lebih kecil. Demikian Pak Piko. Jadi bisa, untuk langkah-langkah analisa tadi bisa digunakan di semua time frame. Karena langkah-langkah tadi itu langkah-langkah secara umum, langkah-langkah cara menganalisa dengan baik. Demikian Pak Piko. Oke, karena waktu juga tidak mengizinkan, kiranya webinar kita pada kesempatan sore ini kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat rekan-rekan, bisa menambah wawasan rekan-rekan, bisa menambah pengetahuan rekan-rekan mengenai dunia forex trading ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore dan salam profit.